Hola bestinya kata Ani. Besti, desas-desus adanya perseteruan terselubung antara Nikita Mirzani dan dokter detektif atau doktif makin nyata aja penampakannya nih. Jika dua sidang sebelumnya doktif nggak pernah absen untuk memberikan dukungan untuk Niki, dalam persidangan yang berlangsung 8 Juli kemarin, doktif nggak kelihatan nongol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal nih Besti, beberapa sahabat Niki yang lain seperti Lucinta Luna dan Dokter Oki yang biasanya selalu duduk rendengan bareng doktif tampak setia memberikan dukungan untuk Niki yang kini lagi jadi terdakwa dengan dugaan pemerasan. Sehat ya dok? Untuk mendukung Ya ini gimana? Kak Nikmir akan selalu hadir ya? Selagi masih bisa dihadirkan, saya hadir karena kan nanti saya hadir saya maunya sebagai saksi. Nanti kalau seandainya sudah kedatangan untuk pelapor dan saksi, saya udah nggak bisa hadir lagi karena nggak boleh di dalam persidangan. Selagi ini belum pemanggilan pelapor dan saksi, saya pengen datang karena nanti kalau sudah giliran pelapor dan saksi-saksi, saya nggak bisa hadir lagi karena nggak dibolehin di dalam ruang persidangan. Aku cuma pengen support kakak Kaniki orang Selalu baik. support Kak Nikmir juga ya? Dan aku sangat berharap banget Kaniki cepat bebas biar bisa ketemu kembali sama anak-anaknya. Nah Besti, yang kemudian bikin isu adanya pecah kongsi antara Nikita Mirzani dan doktif makin kuat adalah respon Nikita Mirzani waktu ditanya soal kehadiran doktif dalam sidangnya kemarin. Alih-alih berharap dukungan, Niki justru diduga tak mengharapkan kehadiran doktif di persidangan loh Besti. Ya, nggak usah dateng deh. Kenapa? Ya nggak apa-apa, rame-ramein aja nggak usah. Jadi Besti, dalam sidang sebelumnya Nikita Mirzani juga seolah sudah menyiratkan hubungannya dengan doktif sedang tidak dalam kondisi yang baik. Seusai membacakan eksepsi di persidangan, Nikita langsung menghampiri para sahabatnya di ruang sidang dan seperti tidak menganggap doktif meski keduanya sempat berjabat tangan. Padahal pada sahabat yang lain Nikita tampak sampai cipika-cipiki loh, tapi waktu berinteraksi dengan doktif, Niki bahkan tampak tak melihat wajah doktif secara langsung. Seusai persidangan, Niki juga tak menyebut nama doktif sebagai salah satu pihak yang dianggap setia memberikan dukungan padanya selama menjalani proses hukum. Iya, aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dokter Oki, Zack, Lucinta Luna, Reva, Lucky yang pada datang deh, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Atas gelagat yang tak biasa ditunjukkan Nikita Mirzani pada doktif, ahli pembaca tarot Yelsi Dayak kasih penjelasan berdasarkan penerawangannya lewat media kartu yang dimilikinya loh Besti. Dia menilai gestur dan pernyataan Nikita Mirzani yang berkaitan dengan doktif merupakan bentuk dari amarah Nikita Mirzani yang merasa ditumbalkan atas kasus hukum yang kini menimpanya. Bahkan nih Besti, menurut Yesi Dayak, tak menutup kemungkinan jika kedepannya Niki dan doktif yang sebelumnya berada dalam satu kubu melawan mafia skincare justru akan terlibat aksi saling serang. Ada energi yang luar biasa saat ini yang membuat Nikita mengamuk seperti itu, kondisi batinnya, sehingga terlihatlah ekspresinya bahwa tidak mau bersalaman, kemudian ada respon dengan kalimat-kalimat bahwa tidak penting, tidak perlu kehadiran dari doktif di persidangan ya, karena dia melihat di sini ada sesuatu seperti tricky, manipulatif, dan dia juga dijadikan tumbal dari doktif maupun dari Dr. Gladys. Lalu di sini Page of Swords. Di sini mengisyaratkan masing-masing kubu ini sudah pecah kongsi antara Nikita Mirzani dengan doktif. Saya melihat di sini sudah pecah kongsi, masing-masing sedang mempersiapkan senjata dan pelurunya masing-masing untuk saling menyerang. Pada akhirnya di sini terlihat Nikita Mirzani sedang mempersiapkan juga peluru untuk menyerang
Doktip gitu ya, yang semula adalah sebagai supportnya gitu ya, yang semula adalah satu grup, tapi di sini ketika dia merasa bahwa dia dijadikan tumbal, dijadikan korban, dia mulai mencari jalan baru. Dia sedang mempersiapkan senjata baru untuk menyerang dua kubu ini. Dia menyerang Dr. Gladys dan juga akan menyerang Doktip. Nah, di sini Doktip menyadari posisi ini dan dia juga seperti terlihat berupaya untuk seperti negosiasi dengan Nikita Mirzani, seperti membujuk Nikita Mirzani. Tapi Nikita Mirzani di sini sudah mengetahui satu hal, bahwa dia menyadari posisi dia saat ini dilemahkan dan dia dijadikan tumbal. Duh, apa ya Besti? Emang sih Besti, gelagat amarah Nikita Mirzani yang merasa dikorbankan dalam permasalahannya dengan Reza Gladys sudah diungkap sejak awal persidangan. Saat pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, Niki merasa jika sebenarnya Doktiflah yang jadi target Reza Gladys. Di sisi lain, Doktif pun sempat mengakui jika sejak awal Reza Gladys memang merasa terusik atas kemunculan mereview produk-produk skincare. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktip. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Sebenarnya salah satu yang Doktip semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG ini. Doktip pengen banget kalian bisa lihat bagaimana Doktip akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu, apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar Doktip? Emang guys, kalian harus tahu, dia emang getol banget ngejar Doktip. Tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktip, usahanya dia untuk menjebak Doktip nggak kena, akhirnya Apakah karena Dokter M yang jelas kalau menurut dugaannya Doktip ya karena Doktip membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktip cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan Doktip bilangnya overclaim dan overpriced, atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Kondisi batin Nikita Mirzani saat ini kartu The Devil. The Devil mengisyaratkan amarah. The Devil kita tahu ada amarah yang luar biasa, ada emosi yang luar biasa yang dirasakan oleh Nikita Mirzani saat ini. Dia merasa sekali saat ini sebagai orang yang dijadikan tumbal, seseorang yang dijadikan sebagai bumper dari kasus ini. Karena di sini dari Dr. Gladys sendiri dan dari Doktip sendiri adalah dua kubu yang sangat kuat dan Nikita di tengah-tengah. Nikita pun oleh Dr. Gladys ini sebenarnya adalah sebagai memang dijebloskan terlebih dahulu. Nikita dan Mail asistennya adalah sebagai pemancing reaksi untuk melihat Nikita ketika saya melihat di sini posisi Doktip sendiri cukup kuat. Nah, disinilah yang membuat Nikita jika terlihat di media bahwa dia tidak mau bersalaman, kemudian ada statement yang kurang baik tentang Doktip beberapa waktu ini menunjukkan bahwa dia mengetahui sesuatu, bahwa dia ditumbalkan, dan ini muncul amarah yang luar biasa. Kartu The Devil mengisyaratkan. Karena yang saya lihat di sini Dr. Gladys sendiri berupaya memecah kongsikan grup ini. Ini yang sedang dia lakukan. Ada sesuatu pergerakan yang berusaha dia pecahkan mereka semua sehingga mereka nanti berantem kubu ini, dan ini saat ini sudah terjadi antara Nikita dengan Doktip. Nah, inilah yang diharapkan oleh pihak Dr. Gladys sendiri. Hati-hati karena di sini nanti akan saling serang satu sama lain, yang semula satu grup yang seharusnya bisa saling membackup satu sama lain, tapi nanti justru sesama mereka yang adu jotos. Kalau udah begini, Yesi Dayak bilang sih pihak Reza Gladys lah yang bakal diuntungkan. Apalagi nih Besti, setelah jaksa penuntut umum kemarin menolak seluruh eksepsi dari pihaknya, Niki seolah sudah mulai pasrah dengan keadaan. Lantas, apakah itu artinya sidang pidana bakal membuat Nikita Mirzani berakhir menjadi tahanan? Ada penolakan dari ya, kalau eksepsi kan rata-rata semua kebanyakan ditolak, yaitu haknya jaksa, ya kan. Tapi tadi jaksa saya jelas dengar dia ngomong bahwa jaksa lah yang berkuasa untuk menentukan pasal. Oke. Nah, yang aku mau sampaikan di sini adalah aku sebelumnya mau bilang terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan
sekarang juga udah masuk proses persidangan, yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya, karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Niki sebagai terdakwa punya kewenangan, dikasih keleluasaan untuk membaca para BAP dari saksi lawan. Dan cukup terengang, lucu, kebanyakan bohongnya, tapi nanti bisa dibuktikan di muka persidangan. Dia dijadikan tumbal. Lalu di sini, ini kondisi Nikita Mirzani berada di dalam penjara yang sudah dalam tahanan saat ini, dan dia mengetahui posisi dia saat ini sangat berat. Dan di sini terlihat two of sword, ada dua pedang yang menghalang di depannya, itu Dokter Gladys dan juga Doktif sendiri yang akan nanti menjadi penghalang, yang akan juga menjeblos. Dia sudah tahu resiko berat saat ini, sehingga Nikita di sini saya melihat dia akan mencari jalan lain, dia akan berupaya keras untuk memenangkan posisi dia saat ini. Minimal dia mungkin diringankan ketika atau mendapat potongan ketika mendapat putusan, dan dia mendapat potongan hukuman karena dia sudah menjalani dalam beberapa waktu ini, sehingga dia tidak akan lama di dalam penjara berikutnya setelah putusan. Dan di sini ada Six of Wands. Di sini memang siapa yang kuat dialah pemenangnya. Terlihat di sini kalau saya melihat adu power, adu backing, adu kekuatan, bukti-bukti, saling mencari selamat masing-masing. Terjeblos di penjara, saya melihat di sini posisi Nikita Mirzani sangat lemah. Artinya di sini dia harus berupaya keras untuk merubah posisi ini, karena saya melihat sampai akhir persidangan pun Doktif ini sendiri masih dalam posisi aman, dan Dokter Oki pun cenderung aman. Artinya Nikita di sini yang dalam posisi yang sangat tidak aman atau berpotensi untuk dijebloskan. Gitu Cina Besti. Nah, menurut kalian gimana nih? Bener nggak Nikita Mirzani dan Doktif bakal saling serang setelah sebelumnya saling kompak menyasar Reza Gladys sebagai mafia skincare? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.